Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Agus Saiful Anwar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran SD dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat bertatap maya pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Selma Octavia selaku moderator sekaligus pemateri. Kemudian ada Isrofin Mulyaningrum selaku pemateri dan Apri Daniati selaku pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi pengembangan instrumen evaluasi. Apa sih pengembangan instrumen evaluasi itu? Untuk lebih jelasnya, kita simak pemaparan materinya dari kami ya. Instrumen tes. Nah, untuk kata tes itu sendiri berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu tes room yang berarti piringan yang digunakan untuk menyaring logam-logam mulia. Adapun dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka tes itu berarti ujian atau percobaan. Nah, dapat disimpulkan bahwa instrumen tes itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus diberikan isian atau jawaban. Tujuannya untuk apa? Yaitu mengukur atau mengetahui kemampuan peserta didik di dalam hal yang diujikan. Contohnya, peserta didik mengikuti ujian tes kebugaran jasmani. Maka tujuan dari ujian atau tes tersebut yaitu mengetahui kemampuan dan mengukur kemampuan peserta didik dalam hal kebugaran jasmaninya. Kemudian ada dua jenis instrumen tes. Yang pertama yaitu instrumen tes belajar objektif. Contohnya itu seperti melengkapi, kemudian pilihan ganda, menjodohkan, isian, benar salah, dan tindakan. Nah, yang kedua itu ada tes tertulis seperti uraian terbuka dan juga uraian terbatas. Baik, yang selanjutnya yaitu ada instrumen non-tes. Apa sih pengertian dari instrumen non-tes di sini? Nah, pengertian instrumen non-tes di sini adalah teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Selama ini, teknik non-tes kurang digunakan dibandingkan teknik tes. Pada umumnya, kegiatan penilaian dalam proses pembelajaran mengutamakan teknik tes. Teknik non-tes berperan penting khususnya untuk evaluasi hasil belajar peserta didik dan ranah sikap hidup dan ranah keterampilan. Nah, di instrumen non-tes di sini terbagi lagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada pengamatan atau observasi. Observasi di sini adalah cara untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap berbagai fenomena yang dijadikan sasaran pengamatan. Yang kedua, penugasan. Penilaian dengan penugasan sendiri adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik untuk melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketiga ada proyek. Proyek sendiri merupakan suatu tugas yang melibatkan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Yang keempat ada wawancara atau interview. Adalah cara untuk menghimpun keterangan yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang ditentukan. Yang kelima ada angket atau kuesioner, merupakan suatu alat evaluasi yang digunakan untuk mengungkap latar belakang dari peserta didik maupun orang tuanya, menemukan berbagai kesulitan yang dialami peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, motivasi belajar, fasilitas belajar, dan sebagainya.
Yang keenam ada pemeriksaan dokumen. Evaluasi mengenai kemajuan perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji atau dengan teknik non-tes juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap berbagai dokumen. Baik, selanjutnya analisis kualitas instrumen. Yang pertama, ada validitas tes. Validitas tes perlu ditentukan untuk mengetahui kualitas tes dalam kaitannya dengan mengukur hal yang seharusnya diukur. Kata valid ini berarti benar atau tepat. Jadi, dapat diartikan validitas ini dengan ketepatan atau kebenaran. Jadi, apabila kata valid itu dikaitkan dengan fungsi tes sebagai alat pengukur, maka sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat secara tepat dan secara benar dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian selanjutnya reliabilitas tes. Nah, reliabilitas ini berasal dari kata really dan ability. Artinya reliabilitas ini sering diartikan dengan keterandalan. Artinya suatu tes memiliki keterandalan bila mana tes tersebut dapat secara konsisten atau dapat dipakai mengukur berulang-ulang tetapi hasilnya sama. Kemudian selanjutnya ada taraf kesukaran. Nah, taraf kesukaran adalah seberapa besar tingkat kesulitan atau kesukaran suatu butir soal ditunjukkan dengan presentasi siswa yang menjawab benar terhadap butir soal tersebut. Jadi tingkat kesukaran soal dipandang dari kesanggupan dan kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dilihat dari sudut pandang guru sebagai pembuat soal. Kemudian selanjutnya yaitu daya pembeda. Nah, daya pembeda ini adalah suatu soal tes yang bagaimana kemampuan soal itu dapat membedakan mana siswa yang termasuk ke dalam kelompok pandai dan mana siswa yang termasuk ke dalam kelompok yang kurang pandai gitu atau bodoh. Nah, suatu soal dapat dijawab benar oleh siswa yang pandai maupun siswa yang bodoh, maka itu tidak baik karena tidak mempunyai daya pembeda. Begitu pula jika suatu siswa yang pandai maupun yang tidak pandai itu dapat menjawab dengan benar, maka soal tersebut itu dianggap juga tidak baik karena tidak mempunyai daya pembeda. Soal yang baik yaitu soal yang dapat dijawab benar oleh orang yang pandai. Nah, kemudian selanjutnya analisis pengeco. Nah, dalam pilihan ganda itu pasti kan ada 4 pilihan ya. Ada satu pilihan yang benar. Nah, 3 pilihan yang salah ini adalah sebagai pengeco. Pengeco dianggap baik bila jumlah peserta didik yang memilih pengeco itu sama atau mendekati jumlah ideal. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semua ya. Baik, mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.